Untuk membuka akses desa terisolir menjadi bagian penting dari program TEMD di Banyuasin dengan membangun jalan sepanjang 6,5 km sehingga dapat menghubungkan jalan antar desa dan memangkas waktu hingga 2 jam. Pemeriksaan pasukan. Membuka akses desa terisolir menjadi bagian penting dari program TEMD di Banyuasin. Setidaknya jalan sepanjang 6,5 km akan dibangun sehingga dapat menghubungkan jalan antar desa yang memangkas waktu hingga 2 jam. Selain membangun fisik, kegiatan yang dimotori oleh Kodim 0430 Banyuasin juga menggerakkan fungsi TNI dalam mendidik masyarakat di bidang keagamaan, kesehatan, serta menangkal bahaya radikalisme. Pembukaan TNI Manunggal masuk desa tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banyuasin Askolani dan sangat berharap TNI dan masyarakat desa bersatu membangun desa mereka agar lebih baik dan mandiri. Dan bukan hanya pembangunan infrastruktur saja, di sini ada juga kegiatan keagamaan, kegiatan sosial lainnya. Seperti hari ini ada sunatan massal, pembagian sembako dan pengobatan gratis bagi warga kita. Dan ini penuh ditunjang oleh TNI, Polri, dan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin dengan anggaran APBD 2022. Pak, ini jalan baru dibuka, jadi akses ke sini bisa lebih gampang, Pak? Ya, lebih gampang. Jadi untuk mempermudah masyarakat untuk ke desa lain, di kecamatan, dan bisa ke kota. Dan salah satu strategi kita juga untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Sementara itu, melihat langsung lokasi proyek pembangunan jalan Kasiter Korem Gapo 044, Kolonel Infantri Debok Sumantoko menerangkan jika TEMD di wilayah Sumsel tahun 2022 hanya difokuskan di Kabupaten Banyuasin, sehingga berharap kegiatan TEMD di Desa Sungai Naik Kecamatan Rantau Bayur dapat berdampak positif terhadap pembangunan desa. Disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati itu ada 5 provinsi kita ini, kami ini dari Korem Gapo hanya berada di wilayah Sumatera Selatan. Jadi setiap tahun ada 3 kali kegiatan TMD khusus untuk TMD 114 ini adanya di Banyuasin. Di tempat lain tidak ada. Tapi kalau 115 ada lagi. Itu sudah terjadwal. Semuanya ini seperti disampaikan Bapak Wakil Bupati itu adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini yang kita kerjakan sekarang. Pembagian kegiatan dalam TMMD menurut Dandim 0430 Banyuasin, Letkol CZI Agus Suwanto terbagi dalam beberapa jenis, di antaranya bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan bakti sosial, dan dikoordinatori oleh Dan Ramil Talangkelapa, Kapten Panca Agung, dengan melibatkan 150 personil prajurit Kodim 0430 Banyuasin. Dari Kodam 2 Sriwijaya sendiri, dari Kavaleri, Arhanud, Rider 200, kemudian ada tim teknis juga dari Sidam. Mereka berkolaborasi sesuai fungsi. Mungkin secara teknis ada dari Sidam yang memberikan supervisi teknis. Penyuluhan mungkin kita melibatkan dari unsur-unsur Pemda, penyuluhan hukum dari orang hukum yang mengerti hukum, kesehatan dari Dinas Kesehatan. Jadi kita berkolaborasi. Mungkin kalau yang fisik, yang kasar-kasar mungkin anggota kita yang remaja-remaja ini yang tenaganya masih besar, ya kita manfaatkan untuk membantu proses. TMD di Desa Sungai Naik sendiri akan berlangsung selama 30 hari dengan bantuan biaya APBD Pemkab Banyuasin senilai 1 miliar rupiah. Sulaiman, PAL TV.